iPhone worth it. Ini adalah yang worth it-nya dari iPhone yang gue bahas di video-video sebelumnya. Kira-kira iPhone berapa sih yang kemarin-kemarin tuh judulnya worth it. Kali ini ternya tuh banyak lah pokoknya. Dan ini dia iPhone-nya. Jadi ini adalah iPhone XR. Ya, kalau lu pengen punya iPhone yang bagus ya pakai, saran gue beli iPhone XR yang model-model beginilah. Buat lu yang pengen budget murah meriah muntah. Gue nggak jual sih, cuman gue jual bekas konten ini. Dan ya ini adalah sebuah iPhone XR yang minusnya cuman 2. Minusnya itu Face ID off sama True Tone off. Jadi ini adalah sebuah iPhone XR yang kalau di pasaran tuh harganya tuh kayak mungkin 3 jutaan ke atas gitulah, hampir 4 juta ya jauh lah. Pokoknya harganya udah cukup murah untuk sebuah iPhone XR. Dan ini gila sih, kalau lu pengen butuh performa yang masih berasa iPhone, saran gue mentok paket Kismin kere horenya, cari yang minusnya Face ID off sama True Tone off. Karena dua fungsi itu nggak ada, itu nggak guna juga, nggak bakal berasa di iPhone lo. Dan ya, iPhone ini kalau dipakai buat daily tuh masih enak banget. Dan gue udah coba pakai HP ini, gila, gue kayak ternyata bener ya, dengan harga yang semurah itu minus Face ID dan True Tone itu nggak terlalu berarti lah dengan harganya yang udah murah banget. Dan kalau dibandingkan sama Android, gila, ini jauh lebih worth it ketimbang Android. Apalagi buat lu yang udah Apple user ya, kalau lu benar-benar udah berada di ekosistemnya Apple. Jadi menurut gue kalau lu pengen upgrade, cari yang minus-minus yang seperti ini. Buat lu yang nggak mau ribet, biasanya kalau iPhone tuh ada minus fisik, minus kayak bla 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 yang harus dipakai tuh kadang lu harus bawa ke tukang servis dulu, tapi tidak dengan ini. Oh ya, by the way, yang gua pegang ini yang warna putih. iPhone XR itu varian warnanya banyak dan kayak gue udah nggak perlu jelasin lah ya untuk masalah warna. Soalnya ya seperti yang kita tahu, varian XR itu warnanya banyak banget ya kan. Kalau disebutin satu-satu kayak mulut gue berbuih, kayak capek gitu nyebutin varian warna. Jadi ya lu bisa lihat sendiri lah nih, warnanya banyak banget. Dan yang gua pegang ini varian netralnya yang kalem-kalem aja, warna putih. Dan ya kalau buat warna itu selera masing-masing. Tapi bang, iPhone XR cuma 2 jutaan bang. Lu clickbait apa gimana bang? Oke, gue coba jelasin dulu ya, biar gak clickbait gue jelasin di awal video dulu ya. Jadi gue tuh gak jual iPhone XR di online shop gue. Cuman berhubung ini bekas konten, jadi gue jual murah deh. Kalau biasanya minus kayak gini tuh lo bisa dapat di harga 3 juta. Karena ini bekas konten, gue jual cuman 2 jutaan. Tuh lo bisa lihat, iPhone XR cuman 2 jutaan. Kapan lagi coba ya kan? Karena setiap gue bikin konten, bang, jual murah lah bang, itu bekas konten nggak lu jual bla bla bla. Kali ini rata-rata bekas konten gue coba jualin dah, biar bisa disikat sama penonton gue. Nah jadi buat lo yang pengen sikat nih iPhone XR nih, gue nggak jual ya, cuman bekas konten aja, cuman 2 jutaan, linknya ada di deskripsi, langsung lu sikat. Oke, balik ke topik. Jadi umumnya iPhone XR yang minus Face ID off sama True Tone off ini harganya di 3 jutaan. Kira-kira apa sih kegunaannya? Oke, yang pertama gue coba jelasin dulu deh. HP ini tuh bebas update ya, bebas update iOS ya, selagi dari Apple yang masih dikasih update. Dan ya kita langsung ke minusnya. Minus yang pertama yang gue kasih lihat nih ya, ada 2 minus ya. Ini True Tone yang ada di LCD ini nggak aktif. Itu nggak terlalu fungsi. Ya kalau lu dapat LCD yang sebening ini ya, apalah arti True Tone ya kan. Coba lu lihat nih, layarnya bening banget men. Bening parah gitu. Ini di harga 2 jutaan, di harga 3 jutaan maksud gue worth it sih. Tapi kalau lu mau beli 2 juta, bekas konten gue linknya di deskripsi. Ya stoknya cuma bekas konten ya karena gue nggak jualan. Dan ini wah, lo coba lihat deh di bagian layarnya ini. Ini kalau dibandingkan sama Android yang udah teknologi AMOLED-AMOLEDan, itu lewat, tetap lewat men. Karena IPS yang ada di iPhone XR dengan perpaduan chipsetnya itu, kalau lo pakai itu feel-nya beda. Kayak lo berasa bener-bener make HP flagship lah. Dan ini lu udah gue kasih lihat lah dari bawah sampai atas mulus. Dan kalau kita ke background putih, no white spot sama sekali. Nah ini baru yang dinamakan nggak ada gunanya sebuah True Tone kalau dikasih harga semurah ini. Dan kalau dapat LCD sebening ini buat pencet-pencetan True Tone, ya nggak terlalu fungsi lah ya, lebih ke gimmick jatuhnya kalau udah dapat harga semurah ini. Dan minus yang kedua ya, ini Face ID-nya tidak bisa. Face ID itu buat lo yang belum tahu, dan kayaknya mungkin nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau lo mau buka HP-nya itu lo nggak pencet-pencet passcode tuh pakai muka gitu. Yang which is literally fine gitu. Gue jarang sih buka Face ID ya pakai Face ID, karena gue lebih sering pakai masker, dan nyeting Face ID pakai masker juga mager gue. Nah
Jadi overall dengan minus-minusan seperti tadi, kira-kira iPhone XR atau iPhone lain yang minus Face ID dan True Tone Off tuh bisa kepake gak sih? Oh jelas bisa. Ini mulai dari kameranya normal, gak ada masalah. There's nothing problem cause the problem is not from the camera. Kayak bahasa Jaksel keluar. Nah kalau dari sisi menu-menunya dan lain-lain fitur-fitur yang ada di XR, fitur kameranya gue gak perlu jelasin lah. So far so good, lu udah pada tahu. Anjay bahasa Jaksel gue itu ya kan. Jadi untuk fitur kamera semuanya normal, gak ada yang dilimitasi dan lain-lain. Dan ini yang paling penting nih, Bang, iCloud-nya gimana Bang? Ya iCloud gak ada hubungannya men. iCloud lu kayak beli iPhone baru gitu, kayak beli iPhone normal pada umumnya. iCloud bener-bener kosong, lu bisa masukin iCloud lu ya kan. Dan ini beda, kalau lu beli bypass itu lebih ampas ya. Karena ya pertama resetnya fake ya kan, kedua lu gak bisa update ya kan karena bypass ya kan. Dan apalagi non seluler cuman bisa wifi only. Dan enaknya ini bisa di reset. Kalau bypass nggak bisa di reset, HP ini bisa di reset. Jadi lu beli iPhone itu sebenarnya dengan minus seperti ini itu cuman kehilangan gimmick dan bisa pasang SIM card dan semua kartu LTE-nya keluar. Gila ya kan. Jadi yang pertama iCloud-nya kosong bisa di reset ya kan. Yang kedua bisa semua SIM dan sinyal aman, lancar jaya, LTE semua normal. Dan enaknya HP beginian minus 2 yang minor ini, ya lo bisa lihat sendiri lah. Ini update iOS terbaru, iOS 16 cuy, dari interface ya kan. Jadi nggak usah pusing-pusing masalah update. Dan, oh ya, speakernya gila, bersih, jernih. Jadi dari semua fungsi-fungsi yang gue sebutin tadi dengan minus yang minor, kenapa gue bilang minor? Face ID kalau mati nggak terlalu ngaruh, ya kan? Terus True Tone kalau mati nggak berasa, layarnya dapat yang bening. Kalau dibandingkan dengan Android yang harga yang sama, ya ini kayak Samsung yang lagi lu lihat ini di harga 3 juta dengan iPhone XR yang harga 3 juta minus Face ID. Itu jauh lebih worth it iPhone XR kalau menurut gue secara pribadi. Yang pertama, lu bakal dapat kelancaran HP yang selancar-lancarnya ketimbang Android. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue make Samsung A24 juga boy. Gue juga make HP ini dan gue udah coba bandingin juga. Beda kastanya itu beda, emang gak apple to apple. Jadi ya kalau lu budget ngepres atau lu pengen nyoba produk Apple lah, tapi anjir bang, dana gue tuh kayak kentang banget bang, kayak cuman 3 juta gitu. Ya udah lu cari yang minus-minus kayak Face ID off, True Tone off. Karena fungsi kedua itu nggak ada, itu nggak terlalu ngaruh. Saat pemakaian itu berasa HP kayak normal-normal aja. Fine aja, bisa update, sinyal aman, iCloud kosong, bebas reset, itu semua fine. Tapi saran gue ya, kalau lo beli yang kayak gitu benar-benar buat dipakai. Karena sayang gitu, lo udah beli murah, habis itu lo jual lagi, mendingan dipakai karena itu bakal worth it parah. Jadi kesimpulan gue, dengan budget 3 jutaan dapat sebuah iPhone XR yang murah meriah dengan minus Face ID dan True Tone, ini worth it parah sih. Apalagi lu bisa sikat 2 jutaan di bekas konten gue. Link ada di deskripsi kalau lu mau sikat. Dan coba kalau ada opini lu yang lain, coba adu argumen di kolom komentar kalau ada iPhone yang lebih worth it dengan seri minus-minusan ketimbang iPhone yang lagi kita bahas ini. Jadi di budget 3 jutaan lu dapat iPhone XR ini udah worth it parah sih. Tapi kalau lu main 2 juta bekas konten gue. Dan kalau ada yang kurang dari video ini, silakan tambahin aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.